Yang pertama yang harus kita lakukan, kita potong terlebih dahulu berapa panjang yang kita butuhkan. Seumpamanya kita membutuhkan seukuran tempat duduk atau kursi, kita bisa memotongnya sesuai tinggi kursi tersebut. Nah, di sini bahannya sudah saya buatkan poros dan saya potong ya. Yang pertama, untuk membuat poros, kita terlebih dahulu memberikan tanda menggunakan seroswa ini, lalu kita buat kayak gini. Nah, setelah kita buat seperti ini, kita sudah kasih garis semuanya, terus kita gaji seperti ini satu persatu tentunya seperti ini. Setelah kita gergaji, lalu kita menggunakan pahat untuk membuat porosnya. Setelah itu kita potong lagi reng atau kayunya seperti ini sesuai lebar timbanya tentunya. Setelah itu tong sesuai dengan banyaknya lubang di sini. Ini 2 pasang ya. Setelah itu baru kita paku. Langkah selanjutnya yaitu setelah bahan kita potong dan kita berikan poros, kita akan merangkainya. Kita lihat dulu. Yang pertama sudah selesai. Selesai kita selesai tongnya. Yang baru kita kaki ya. Ini sebagai ini ada bawah. Nah, gaji dulu. Nah. Lalu habisnya. Ini. Oke, Pak. Paknya 50 Setelah kita rakit, hasilnya seperti ini. Pertama, kita harus membuat kotaknya terlebih dahulu seperti ini untuk tempat sabun nanti di sini. Nah, kotak ini terbuat dari papan yang tebal 1 cm. Sini saya menggunakan yang tebal 1 cm. Dan kita sesuaikan panjang dan lebarnya di sini sesuai dengan tempat sabunnya. Nah, untuk sistem pancitnya kita buat terlebih dahulu seperti ini. Nah, ini saya menggunakan papan juga. Lalu untuk diameternya kita sesuaikan dengan ukuran dari rem di sini sebagai penyangganya. Nah, di sini setelah kita tempelkan tempatnya sabun di sini, kita paku terlebih dahulu dari belakang. Dan untuk membuat ini kita menggunakan, untuk rangkainya kita menggunakan paku tape. Kalau sudah dirangkai, kita bentuk seperti ini. Pertama buat kotak, lalu dibuat seperti ini, lalu kita ginikan.
Nanti kita buat sistem pencet. Nah, di sini juga ada lubang untuk tempat kawatnya. Nanti sistem injak. Kita lubangi terlebih dahulu menggunakan bor. Nah, yang kedua kita akan membuat alasnya. Nah, alasnya di sini saya sudah lubangi ya terlebih dahulu menggunakan pahat. Kalian bisa juga gergaji terlebih dahulu di sini. Sedalam ini. Yang kedua kita buat ini terlebih dahulu. Di bawahnya kita biar enak duduknya kayunya. Setelah itu kita rangkai, kita pukul. Ini adalah papan sistem injak di sini. Kita pasang terlebih dahulu. Nah, kita pasang ini saja dulu ya. Lalu pasang di papan sini. Nah, selesai. Lalu kita selesai seperti ini. Nah, di sini bawah sini kalian pasang seperti ini. Kalian bisa menggunakan paku juga, dibengkokkan dibentuk bulat bisa. Nah, seperti ini. Kalau sudah kita pasang di sini. Nah, di sini saya menggunakan paku sebagai batas pencet biar tidak terlalu dan lalu kita pasang di sini. Nah, pasang ini kita ambil tengah-tengahnya. Lalu di sini kita pasang. Nah, seperti ini. 6 langkah cara mencuci tangan yang baik dan benar. Langkah yang pertama, ambil sabun, lalu ratakan pada kedua tangan. Langkah yang kedua, gosok punggung tangan dan sela jari tangan pada kedua belah tangan. Langkah yang ketiga, gosok telapak tangan dan sela-sela jari tangan pada kedua belah tangan. Langkah yang keempat, gosok punggung jari dengan cara tangan posisi mengunci. Langkah yang kelima, gosok ibu jari menggunakan tangan kanan dengan diputar. Langkah yang keenam, gosok ujung kuku pada telapak tangan dengan cara diputar. Lakukan pada kedua belah tangan.
Cara membuat hand sanitizer menggunakan bahan yang murah dan mudah kita dapatkan. Di sini bahan yang kita butuhkan, yang pertama baby oil, yang kedua alkohol 70%, yang ketiga botol parfum bekas yang sudah tidak ada isinya, dan tutupnya sebagai takaran. Untuk membuat hand sanitizer ini, yang pertama yaitu kita takar terlebih dahulu baby oilnya 1 tutup botol, lalu kita masukkan ke dalam botolnya. Yang kedua, kita takar alkoholnya sebanyak 4 tutup botol, yaitu perbandingan antara baby oil dan alkohol yaitu 1:4. Kalau semuanya sudah, kita tutup botolnya, lalu kita kocok sebentar. Jika kalian ingin menambahkan parfum supaya wangi, kalian bisa tambahkan sedikit biar wangi. Nah, selesai. Setelah itu kita bisa langsung gunakan. Menggunakan masker yang baik dan benar, dan cara membuat masker sederhana menggunakan tisu kering dan tisu basah. Yang pertama, cara menggunakan masker. Masyarakat paling banyak menggunakan masker medis dan masker non medis. Nah, cara menggunakan masker medis, yang pertama tangan kita harus steril. Kita bisa mencuci tangan terlebih dahulu atau menggunakan hand sanitizer sebelum menggunakan masker medis. Masker medis yaitu terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian berwarna hijau dan berwarna putih. Bagian yang berwarna putih yaitu bagian yang kontak langsung dengan hidung dan mulut kita, sedangkan bagian yang hijau yaitu bagian yang berada di luar atau berkontak langsung dengan udara luar. Nah, setelah ini untuk menggunakannya mudah sekali. Yang pertama, kita langsung menggunakan seperti ini. Nah, untuk bagian yang di atas yaitu bagian yang terdapat kawat di sini, agak keras. Setelah itu, untuk melepasnya kita tidak boleh menyentuh bagian yang hijau, karena bagian hijau yaitu bagian yang kotor karena terkontak langsung dengan udara luar. Kita bisa langsung menarik tali di sini yang menempel ke telinga. Kita langsung tarik seperti ini, lalu kita buang masker, karena masker medis di sini hanya sekali pakai. Kita langsung buang ke tempat sampah agar tidak disalahgunakan.
Yang kedua, cara menggunakan masker non medis atau kain. Kita bisa menggunakannya berkali-kali dengan syarat kita harus, setelah kita menggunakannya, kita harus mencucinya terlebih dahulu. Syaratnya kita setelah menggunakannya, kita harus mencuci masker ini. Cara menggunakannya sangat mudah, yaitu kita langsung gunakan seperti ini. Di sini terdapat lubang, yaitu untuk lubang telinga. Nah, seperti ini. Pastikan hidung dan mulut tertutup oleh masker. Untuk membukanya, kita langsung tarik di sini. Seperti ini. Nah, tips saya untuk menggunakan masker ini, kita bisa menggunakan tisu basah untuk melapisi bagian dalamnya sebagai penyaring udara. Seperti ini, kita bisa langsung gunakan. Nah, tisu basah di sini berguna untuk menyaring udara kotor yang masuk ke dalam. Selesai. Cara membuat masker sederhana menggunakan tisu kering dan tisu basah. Untuk bahan yang kita perlukan, yang pertama tisu kering, tisu basah, dan karet gelang. Dan untuk alatnya yang kita butuhkan gunting dan staples. Nah, yang pertama cara membuat masker sederhana menggunakan tisu basah. Nah, kita bisa mengambil tisu basah dan melubanginya seperti ini pada pinggir. Seperti ini menggunakan gunting. Kita bisa lipat seperti ini terlebih dahulu, lalu kita gunting seperti ini di pinggirnya. Kira-kira 1,5 cm dari pinggir sini. Dan untuk lebar menggunting, kalian bisa seperti ini. Nah, setelah itu kita bisa langsung gunakan, dan ini cuma 1 kali pakai penggunaannya. Cara menggunakannya cukup mudah. Tinggal kalian gunakan seperti ini. Nah, selesai. Alangkah lebih baiknya kalian menggunakan 2 tisu basah agar udara yang tersaring oleh tisu bersih. Cara membuat masker sederhana menggunakan tisu kering. Langkah yang pertama, kita ambil tisu, lalu kita lipat seperti ini, kira-kira 2 cm. Nah, terus dilipat sampai bagian akhir. Seperti ini. Setelah dilipat dan seperti ini, kita ambil staples, lalu kita staples. Nah, seperti ini. Setelah itu kita ambil karet gelang.
Nah, seperti ini. Kita staples lagi seperti ini. Kita staples. Dan yang satunya kita beri karet juga seperti ini, lalu kita staples. Selesai. Nah, maskernya sudah jadi, lalu kita buka seperti ini. Nah, bentuknya seperti ini.